Halo, Assalamualaikum rekan Dakta. Kita akan talkshow dengan Halal Corner. Nah, ini dengan tema titik kritis kehalalan sembelihan ayam. Mungkin bagi rekan Dakta, ya sembelih ayam itu memang sudah dilakukan dengan syariat Islam. Apakah memang sebenarnya seperti itu? Nanti kita akan bahas. Ini rekan Dakta bersama Halal Corner Galuh Ayu Chandri Kirana. Nanti rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum Mbak Galuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, kita juga mau nanti join dengan komunitas Halal Corner ya Mbak ya. Iya, boleh di-invite aja, Mbak. Oh siap. Sebentar ya, kita mau anu dia. Oke. Oke, kita invite dulu. Sembari menunggu kita ini aja ya Mbak ya. Kita mulai aja ya nanti ya. Boleh? Oke, ditunggu sebentar Mbak Galuh ya. Ya. Menyembunyikan amal-amal mereka. Selanjutnya, dengar yang ketiga, yaitu lalai menghadiri majelis ilmu. Para ulama salaf mengatakan bahwa ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Tetapi sekarang ilmu itu mendatangi kita dan tidak didatangi, kecuali beberapa saja. Zaman sekarang begitu mudah kita dalam menuntut ilmu. Ada banyak sarana dan prasarana yang bisa kita gunakan. Mau pesan kue atau beli roti yang enak banget? Pastikan pilihan Anda Hasanah Sari Bakery. Nikmati kelezatan Hasanah Sari Bakery, fresh from the oven. Roti krim keju rasanya gurih, roti sosis sapi dengan saus sambal dan mayones. Rasanya gurih dan pedas. Pasti enak. Ada juga roti coklat dan brownies, harganya sangat terjangkau dan bisa delivery order. Hasanah Sari Bakery telah membuka 35 cabang yang tersebar di Jabodetabek. Jalan Bosi Raya, Prom Regensi 1 Tambun, Jalan Ruko Legenda Park Duku Zamrud, Jalan KH Agus Salim, Jalan Kaliabang Tengah Pondok Ungu Permai, Jalan Lingkar Utara Kaliabang Nangka, dan Jalan Raya Hankam Pondok Gede. Dapatkan Hasanah Sari Bakery di Perum Pondok Tanah Mas Cibitung, Jalan Perjuangan Warung Bongkok, Sukadanau Cikarang Barat, dan Jalan Bosi Raya, Perum Regensi 1 Cibitung, Bekasi. Info lebih lanjut hubungi 021 899 83740 atau 0812 19. Barat seperti yang sudah informasikan sebelumnya rekan Dakta, kita akan masuk dalam bincang bersama Halal Corner, titik kritis kehalalan sembelihan ayam. Nah, nanti rekan Dakta dapat bergabung bersama kami live Instagram di @radiodakta atau telepon di 0218816363 dan juga WhatsApp 0815111007. Sudah hadir di live Instagram kami, Divisi Konsultan Halal Corner, Mbak Galuh Ayu Chandri Kirana. Assalamualaikum Mbak Galuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Halo, Mbak Ulfi. Kabar baik Mbak? Alhamdulillah. Mbak Ulfi gimana? Kabar Alhamdulillah. baik? Al- Alhamdulillah baik juga. Kita akan membahas dengan titik kritis kehalalan sembelihan ayam. Mungkin ini kan memang hewan yang halal untuk dikonsumsi bagi masyarakat, apalagi uh, cara sembelihnya dan sebagainya yang kita beli mungkin udah kita menganggap hanya halal ini. Bagaimana sebenarnya dari Halal Corner menganggap sembelihan ayam yang kita konsumsi nih Mbak Galuh, silakan. Oke, baik Mbak Ulfi. Jadi sebelumnya disclaimer dulu nih Mbak Ulfi. Galuh di Ya, sini bukan sebagai expert sembelihan halal, cuman wah, lagi belajar bersama-sama halal ya. nah, Karena kita kemarin sama belajar beberapa ya. pekan Iya, beberapa pekan yang lalu Halal Corner itu sempat mengadakan Zoominar
yang Ya. tentang sembelihan ayam halal ya. Sembelihan halal itu bersama Bapak Supratikno. Nah, Bapak Supratikno ini adalah pakar gitu ya di bidang Ya. sembelihan, bidang hewan, karena beliau itu juga dosen dan juga para apa pemberi training kepada para juru sembelih halal gitu Mbak Ulfi. Jadi dari Mhm. situ banyak belajar nih Mbak. Ternyata relate sama Galuh sendiri gitu ketika di kehidupan sehari-hari gitu nemukan kasus Benar. Mbak. Jadi ternyata ada tuh yang rame ayam yang ternyata bolong aja. Nah, itu tuh kayak Iya. gimana? Nah, di kemarin di Zoom itu tuh dibahas gitu, Mbak. Mhm. Nah, Gitu. kita bisa berbagi ilmunya juga Mbak dari Zoom kemarin dengan Pak Supratikno yang memang pakar kehalalan. Apa saja Mbak yang bisa disampaikan kepada rekan Dakta? Oke, jadi pertama ya untuk ayam nih teman-teman. Jadi ayam itu nggak sekedar cuman ayam aja, tapi bisa menjadi nggak halal ataupun jadi bangkai ketika tidak diproses secara halal gitu. Seperti tidak disembelih dengan menyebut nama Allah ataupun juga sudah mati sebelum dia disembelih gitu Mbak. Jadi kasusnya kemarin itu ada saya ini sambil cerita pribadi ya Mbak. Jadi menemukan gitu ya Silakan. ayam yang bentuknya tuh bolong. Ketika dijawab sama Pak Supratikno itu, kita tidak bisa hanya melihat dari satu indikator, Mbak. Jadi ketika kita menemukan di pasaran gitu ya ayam bolong, itu tuh harus dilihat dulu di dalamnya itu apakah apa urat-urat yang menjadi syarat sah sembelihan halal itu tuh terputus gitu. Kalau tidak, itu bisa harus dipertanyakan ini disembelihnya itu beneran disembelih atau hanya ditusuk aja, Mbak. Karena pada nyatanya di lapangan itu juga ada pedagang-pedagang nakal yang praktiknya itu bolong itu karena ada yang disudet pakai sujen. Sujen itu semacam tusuk sate. Ada juga yang Mhm. cuma digantung gitu Mbak sampai mati. Tapi di dalam sembelihan yang lebih besar gitu ya di perusahaan besar itu ada yang namanya metode namanya pre-stunning atau pemingsanan. Nah, di situ ada teknologi ya, tetap tapi di situ meskipun dia itu dengan seperti itu tetap disembelih, Mbak. Tapi kenapa kok kecil? Karena ada yang namanya relaksasi ototnya ayam. Jadi ya itu jadi kayak seakan-akan kecil. Nah, itu harus di cross check lagi kalau misalkan yang bolong itu, Mbak. Hmm. Baik. Nah, kita kan, nah yang bolong ini Mbak, kadang-kadang kan kita kan beli ayam Mbak ya, kadang-kadang kan Mm-mm. ada yang beli kepalanya saja memang sudah dipotong-potong, ataupun juga kita membeli ayam secara utuh. Nah, untuk mengeceknya si leher ayam ini yang ada di pasar ini bagaimana Mbak? Nah, Kadang-kadang kita kalau nggak tahu ya, itu kan yang sudah didinginkan ataupun yang dipotong pada hari itu juga Mbak. mm-mm. Nah, kalau misalnya di pasar nih, Mbak ya, kalau trik dari Galo ya, kalau setahu Hmm. Galo yang apa yang bolong kayak gitu, yang menggunakan teknik yang benar istilahnya ya, metode yang benar gitu, itu tuh dia kebanyakan di perusahaan besar. Tapi kalau misalkan di pasar tradisional gitu, kan dengan alat yang sebegitu canggihnya kan masih harus dipertanyakan ya ini pedagang-pedagangnya udah skala apa kok bisa Iya. sampai segitunya gitu ya. Kalau ada yang kayak gitu ya aku menghindari Mbak karena potensi untuk misalnya itu tuh sembelihannya itu benar itu tuh kecil kalau misalnya di pasar-pasar tradisional yang bolong ya Mbak ya. Karena kalau kebanyakan di pedagang-pedagang ayam yang besar, pedagang-pedagang ayam yang di pasar, itu mereka sembelih segar. Jadi ketika dia ada terus disembelih gitu, terus dibawa ke pasar. Jadi kalau misalnya dia sembelih segar tanpa ada apa, tanpa ada metode yang tadi, itu tuh dia lebar gitu. Sembelihannya Hmm. itu lebar. Dan di situ pun juga harus dipastikan apakah itu sembelihannya sudah memutus 3 urat itu tadi ya, yang urat apa namanya saluran nafas, saluran makan dan juga 2 urat nadi, 2 urat ini darah pembuluh darahnya itu tuh harus terputus gitu Mbak. Hmm. Baik. Jadi cari yang harus lebar ya, misalkan dari sini sampai sini, tidak hanya di sininya saja Mbak ya. Betul, kalau misalnya di pasar tradisional saya biasanya triknya gitu dan kembali lagi Mbak, kalau jadi kemarin Pak Tikno sendiri itu sebagai praktisi dan sudah banyak turun lapang gitu ya, beliau itu sudah banyak turun di pasar-pasar tradisional gitu. Nah, Hmm. beliau itu menemukan bahwa pada kenyataannya masih banyak yang nggak putus gitu, ada uratnya yang cuma salah satu putus, ada yang nggak putus sempurna dan kayak gitu-gitu. Jadi untuk menghindari yang seperti itu, bapaknya itu
menyarankan gitu ya, untuk lebih yakin ya saya lebih prefer untuk mencari yang sudah ada penjaminan halalnya, baik itu seperti dia itu sudah punya logo halal seperti di kios-kios unggas, kan sekarang banyak ya Mbak ya, kayak kios-kios unggas bersertifikat halal, atau beli ke, kalau saya mau bisa nambahin, bisa beli ke orang yang sudah punya terlatih gitu, juleha atau juru sembelih halal yang sudah tersertifikasi gitu. Jadi beliau yang juleha ini tahu bagaimana cara memotong yang benar sesuai syariat gitu, Mbak. Ya. Nah, kalau kita biasanya kan di pasar, abang-abang kan dengan yang jumlah sangat banyak, biar cepat asal potong, asal potong, asal potong. Boleh tidak kita ketika kita beli, kita tanya-tanya gitu, nih bang potongnya seperti apa? Apakah pakai basmalah kah, madhab kiblat kah, atau sampai putus kah semuanya urat-urat itu ayam, Mbak? Oke. Kalau sebagai ikhtiar kita sebagai konsumen ya, apalagi konsumen muslim, harus kritis sih kalau menurut saya, Mbak. Dan kemarin juga disebutkan ya, kok praktek-praktek seperti itu tuh masih ada karena konsumennya sendiri tuh nggak aware sama itu gitu ya. Bahkan masih ada tiren-tiren yang ada di pasar itu karena ya itu tadi kita nggak aware. Nah, ketika konsumennya ini aware gitu ya, ini gimana Pak? Coba lihat sembelihannya, ini kok nggak putus gitu. Ketika banyak masyarakat yang sadar akan hal itu, harusnya pedagang ini tuh jadi semakin insecure gitu ya istilahnya lah. Iya. Kok ini pembelinya lebih tahu daripada saya ya, waduh saya kalau kayak gini lagi nanti nggak kebeli terus gimana dong gitu kan ya. Jadi harusnya ketika menggerakkan itu harus dari diri sendiri sih bener Mbak. Jadi kayak kita nggak apa-apa, kalau saya pribadi menerapkan itu sih Mbak. Jadi tanya aja, kalau orangnya itu tidak terbuka atau orang yang menutup-nutupi gitu ya saya lebih baik tinggal aja atau cari orang lain aja yang bisa diwawancarai lah istilahnya. Jadi bisa kepercayaan gitu, karena halal ini kan suatu komitmen ya Mbak ya. Kan kita nggak bisa tahu kalau misalkan mau di pedagang kecil, kita kan nggak bisa untuk Pak saya mau lihat sekarang, kecuali benar-benar dari hidup terus minta dipotongin gitu kan masih bisa di cross check. Kalau misalnya dia yang sudah sembelihan di situ ya di cross check lagi. Tapi untuk amannya ya kalau misalnya masih ragu-ragu di pasar ya lebih baik cari aja yang sudah pasti halalnya, yang udah punya logo halal. Di kios-kios ayam di Indonesia banyak gitu. Tapi banyak juga Mbak yang belum ada itunya Mbak, apa namanya, logo halalnya di kiosnya mereka ini. Oh ini Mbak, kios halal yang aku maksud itu yang supplier perusahaan besar, yang biasanya bentuknya frozen gitu. Oke. Jadi Kalau di sebenarnya, pasar tradisional bagaimana Mbak? nah kalau di pasar tradisional ini memang sangat ini ya dalam kenyataannya Mbak. Jadi kemarin itu aku karena habis lihat webinarnya Pak Tikno itu ya, jadi saya tuh di daerah Malang coba turun lapang gitu ya untuk ngecek nih gimana sih di pasar di sini gitu ya, cuman sampling aja di 2 tempat gitu Mbak. Iya. Dan qadarullah gitu ya, dapetnya itu asal beli aja, nggak tahu deh pokoknya yang penting ini orangnya ini aku beli sampai mengumpulkan beberapa sampel. Terus aku buka tuh karena kebetulan Bapak itu juga di dinas peternakan, dulu sempat di dinas peternakan, jadi kan tahu tuh ya urat-uratnya mana aja gitu yang harus putus gitu. Jadi dibantu Bapak itu ngecek gitu. Jadi dari sekitar 6 sampel, 1 sampel tuh di ayam langganan aku, 5 sampel ini di pasar, ada sekitar setengahnya itu nggak sembelihan sempurna, ada 1 yang tiren. Jadi kayak aduh gimana ya, jadi kan makin ragu-ragu gitu ya Mbak ya, gimana ya. Dan alhamdulillahnya juga waktu itu nemu 1 kios di salah satu pasar di Malang, itu beliaunya punya sertifikat Juleha RPHU. Jadi sudah punya sertifikasi, itu ditempel di kiosnya dia. Itu di pasar tradisional ya. Nyatanya ada yang seperti itu, berarti harusnya bisa dong kios-kios di pasar tradisional mengajukan itu ataupun berusaha untuk belajar untuk itu, harusnya bisa dong sampai situ. Nah, kenapa kok banyak yang nggak punya itu? Mungkin bisa jadi karena dianya juga kurang aware, ataupun biaya, ataupun yang lain ya. Kita kan nggak tahu. Nah, daripada kita ragu-ragu sendiri ya, ada yang jelas, kenapa nggak pilih yang jelas aja gitu. Baik. Mbak, kalau biasanya kan ada juga yang masih hidup nih ayamnya nih, kita mau numpang potong di abangnya itu.
Bang, tapi potongnya pakai syariat Islam ya, bla bla bla, boleh nggak sih? Katanya, eh apakah akan tetap dilayani, misalkan begitu, Mbak? Oh, jadi di pasar tuh sebenarnya ada ya yang kayak gitu ya. Praktek yang Ada, apa ada, penjualnya ayam kayak gitu ya, ada. ada, Nah, yang ada. harus dipastikan itu yang motong ini muslim nggak gitu. Kan syarat utama untuk menjadi sembelihan halal itu kan yang memotong harus muslim, terus harus menyebut Mhm, apa Bismillah, Bismillah itu ya, dan mhm, apa namanya terputusnya 3 urat itu tadi gitu. Nah, ketika yang nyembelih tadi yang dimintain tolong untuk sembelih ini muslim ya, selama dia bisa secara secara aturan seperti itu ya nggak apa Mbak. Kan hmm, kita menyaksikan sendiri ya, oh ya dia bapaknya baca Bismillah, oh, berarti orangnya muslim gitu kan. Terus apa jadi dia itu dan satu lagi Mbak, jadi titik kritisnya itu setelah disembelih ya, itu tuh ada jeda waktu untuk dia benar-benar mati. Jadi darahnya itu keluar gitu sebelum sebelum ayam ini dicelupkan ke air panas. Kan biasanya setelah disembelih proses ya, selanjutnya kan pencabutan bulu. ya, Nah, di situ tuh ada praktik yang kata Pak Tikno kemarin ya yang di Subinar itu ditunjukin videonya gitu. Jadi ada juga praktik di salah satu nggak tahu di mana itu ya, entah di Bogor ataupun Jawa Barat, itu setelah dipotong ayamnya itu cuman ditumpuk-tumpuk di satu drum. Jadi ya. matinya jadi matinya itu nggak tahu deh yang di bawah itu matinya karena sembelihannya tadi atau matinya karena ketumpuk-tumpuk sama ayam-ayam yang lain. Ada juga yang setelah disembelih itu dia belum belum sempat mati bener-bener mati udah dicemplungin ke air panas. Jadi Ya, itu matinya kan nggak tahu ya. Nah iya. itu seremnya kan di situ gitu justru. Nah, kita kan nggak tahu Mbak, kita kan kita ketika kita ke pasar, abang itu mungkin tidak menyembelih langsung, tapi membeli di kios yang memang sembelihannya itu. Nah, kita kalau nanya-nanya ke abang yang menjual itu yang tidak memotong langsung, apakah bisa Mbak? Nah, itu solusinya kemarin yang dijawabnya itu ya, ya gimana ya kalau saya bisa menyarankan ya pilihlah yang sudah jelas aja gitu. Kalau kayak gitu kan Heeh. jatuhnya syubhat ya Pak ya. Dan Ya, apalagi kalau kita udah ragu-ragu gitu ya lebih baik ditinggalkan aja. Kalau kita ragu-ragu deh sama penjualnya nggak jelas nih kayak gini, kan ada pilihan lain nih yang sudah jelas sertifikat halalnya, sudah jelas ada logo halalnya, sudah lebih apa ya, lebih proper gitu ya untuk ya. menjalankan SOP halal itu, kenapa kita nggak pilih yang itu aja gitu. Nah katanya bapaknya kemarin juga setelah apa namanya kenapa sih kok masyarakat ini lebih prefer untuk beli ayam yang fresh daripada ayam yang nggak fresh, maksudnya nggak fresh, Yang frozen frozen maksudnya. ya. Mm-mm. Ya frozen gitu ya. Itu sebenarnya adalah preferensi Mbak. Jadi orang itu cuman lebih ke preferensi sih. Kalau misalnya dibandingkan dari segi kehigienitasan, dari kualitas, dari kehalalan dan yang lain-lain Ya. itu bahkan lebih unggul yang sudah frozen karena dia tidak terkontaminasi dan yang lainnya seperti itu gitu. Jadi ya Iya. kalau bisa disarankan ya pilih yang sudah jelas saja gitu. Tapi yang frozen Mbak, kadang-kadang kan nggak ada kepalanya Mbak. Kita nggak tahu pakai bolong, bolong saja atau memang sudah sepenuhnya begitu Mbak. Oh, kalau misalnya yang kondisi gitu, Mbak, kalau misalnya udah Mm. sertifikat halal, sudah punya logo halal, insya Allah itu sudah dipastikan perusahaannya yang menjamin bahwa itu tuh sudah halal dari hulu sampai hilir gitu prosesnya. Mhm. Jadi kita berhusnuzon aja sama sama yang menjamin itu gitu. Nah, kalau misalnya pun ditemukan misalkan ada yang lain-lain kan komplainnya bisa ke perusahaan katanya Bapaknya gitu ya. Kalau misalnya ada kesalahan ataupun ada apa kan komplainnya itu mudah ke perusahaan. Tapi kalau Mhm. misalnya di ayam-ayam yang pinggir pinggir jalan misalkan yang kita nggak Iya. bisa menjamin itu gitu ya, orangnya juga tidak bisa dipercaya gitu, kita nggak yakin. Terus yang bisa menjamin kehalalannya itu siapa gitu yang dipertanyakan seperti itu. Hmm. Nah, tapi kan pilihan juga Mbak bagi masyarakat mau yang frozen atau mau yang fresh ya. Kadang-kadang kan Ya, frozen itu kita nggak tahu hanya bekuan saja, matinya kapan, disembelihnya kapan begitu Mbak. oke. Sebenarnya semua kembali ke konsumen sih preferensi mau yang
mau yang fresh, mau yang frozen gitu ya. Cuman kalau misalnya dari segi kehalalan, dilihatnya jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah punya sertifikat halal, otomatis itu sudah dijamin dari proses prasembelihan, sembelihan, sampai setelah sembelihan itu yang menjamin adalah perusahaannya itu sendiri. Jadi sudah tahu dan sudah ada prosedur bagaimana nih kalau ayamnya sudah matinya sebelum disembelih. Itu tuh nggak boleh dipakai, Mbak. Kalau ada prosedurnya itu, kalau misalnya ayam sebelum disembelih itu sudah mati, itu harus dimusnahkan, entah dicincang, entah diapakan gitu ya. Itu nggak boleh masuk dalam rantai makanan gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya mau pilih fresh gitu misalkan ya, dan kita nggak tahu ini kayak gimana, ya kembali lagi dong, itu pilihannya masyarakat mau yang mana. Tapi kalau bener-bener ya harus mau yang fresh gitu ya, bisa dengan alternatif tadi. Kalau misalnya dia sudah punya ilmu, udah punya pengetahuan gitu ya, dan bisa menjamin, ya saya motong ini bisa kok menjamin ini halal dan terbuka seperti itu, ya silahkan gitu. Baik. Atau kan kalau yang berani potong sendiri aja Mbak ya? Iya, banyak juga kok ada teman-teman yang ternyata juga masih memilih untuk potong sendiri, ternyata masih ada gitu. Baik, kami juga mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Mbak Galuh, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita setelah informasi berikut ini. Ya. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Alhamdulillah Bu, uang pensiun Bapak sudah cair. Alhamdulillah, jadi kita berangkat umroh kan Pak? Ibu sudah daftarkan loh Pak. Insya Allah Bu, Ibu sudah daftar kemana? Hati-hati Bu, saat ini banyak penipuan. Teman Bapak tidak jadi berangkat umroh, travelnya hilang, teleponnya tidak diangkat, didatengin kantornya tutup. Padahal jamaah sudah manasik loh Bu. Alhamdulillah, Ibu daftarkan ke Radio Dakta. Dan Radio Dakta sudah memberangkatkan banyak jamaah sesuai dengan jadwal. Di samping itu, pembimbingnya langsung dengan Ustadz Agus Muslim Pahlevi. Alhamdulillah Bu, kalau gitu kita segera lunaskan saja Bu. Rekan Dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan ibadah umrah merupakan dua syarat mutlak diterimanya ibadah umrah kita dan menjadi wasilah untuk mendapatkan fadilah umrah. Untuk itu, Dakta Umrah hadir memberikan pelayanan yang amanah dan bimbingan umrah sesuai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga perjalanan ibadah umrah antum bersama Dakta Umrah menjadi lebih bermakna. Amin, amin ya rabbal alamin. Wujudkan mimpi Anda berkunjung ke Baitullah bersama Dakta Umroh. Umroh berkah sesuai sunnah. Berangkat 23 Januari 2023. Dibimbing langsung dengan Ustadz Agus Muslim Pahlevi. Pesawat Saudi Airlines dan Etihad, akomodasi hotel berbintang, pengurusan visa umroh, city tour Madinah Mekah, fasilitas travel bag, paspor, kain ihram dan mukena, kain batik, shawl, buku doa. Ibadah umroh sesuai sunnah dan pelayanan terbaik bersama Dakta Umroh. Daftarkan sekarang juga umroh bersama Dakta. Info dan pendaftaran hubungi 021 8807426 8807427 atau melalui WhatsApp 0815 11 107 107. Umroh bersama Dakta, membantu umroh Anda sesuai sunnah. Jeng, aku lagi bingung nih. Kebutuhan rumah lagi banyak banget, tapi keuangan lagi menipis. Mau belanja yang bisa lebih hemat di mana ya? Bisa dong Bu, jangan bingung-bingung. Bisa dapat voucher cashback 15.000 dari ulang tahun ke-15 Alfamidi. Belanja bisa lebih hemat kan? Ya, siapapun bisa dapat voucher cashback Rp15.000. Segera belanja di Alfamidi, minimal Rp150.000 dengan menggunakan kartu member Alfamidi. Serta terdapat produk sponsor semarak ulang tahun 15 di dalamnya. Langsung dapat voucher cashback. Cek voucher yang tertera di ekor struk yang bisa dipakai untuk pembelanjaan berikutnya. Periode mulai 1 Agustus 2022. Tidak termasuk susu bayi di bawah 1 tahun, rokok, dan pulsa. Makasih ya Bu infonya. Belanja ke Alfamidi bisa dapat cashback deh.
Belanja puas dengan harga hemat. Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Bijak, bertanya jawab keislaman bersama Ustadz Abu Hima. Pertanyaan dari Bapak Yoga di Bekasi. Pak Ustadz, apakah orang yang meninggal dunia harus dibacakan tahlil? Bapak Yoga di Bekasi. Tahlil itu artinya adalah ucapan la ilaha illallah. Dari kalimat halala yuhallilu tahlilan, artinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, itu artinya dia sedang mengucapkan tahlil. Nah, kalau yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah tahlil seperti ini, maka jelas ini diperintahkan di dalam hadis Nabi SAW. Di dalam Imam Muslim dicatat sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Hendaklah oleh kalian ditalkinkan, yaitu dibacakan, dituntunkan, dibisikkan kepada telinga orang yang sedang meninggal ucapan la ilaha illallah. Nah, dalam sebuah riwayat ada tambahan, yaitu fa innahu man kana akhiru qawlihi la ilaha illallah dakhala jannah. Karena siapa yang akhir daripada ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, lalu ia meninggal, maka insyaallah dia dijamin masuk surga. Nah, jadi Pak Yoga, orang yang sedang sakaratul maut atau orang yang sedang proses meninggal, diperintahkan dalam hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Muslim, ditalkinkan dengan kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Nah, adapun di luar daripada itu, kalau dia sudah meninggal, kemudian sehari dua hari seterusnya, itu tidak didapatkan keterangannya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bijak, bertanya jawab keislaman bersama Ustadz Abu Hima. Air murni, oksigen tinggi, air aktif hanya OW. Air merupakan bagian penting untuk kehidupan karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air, manusia akan mengalami dehidrasi. OW Water hadir mencukupi kebutuhan air bagi kesehatan Anda. Dengan kandungan mineral anorganik rendah, air minum yang mengandung oksigen tinggi, serta air minum yang telah diaktifkan dengan sinar alfa melalui proses molekuler resonant magnetic technology. Inilah yang menjadi keunggulan OW Water dibanding dengan air minum biasa lainnya. Air minum kesehatan OW Water dapat membantu proses penyembuhan antara lain sakit kepala atau migrain, diare, bronkitis, diabetes mellitus, kolesterol, haid tidak lancar, stroke, darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Harga OW Water Rp250.000 per dus dengan isi 25 botol. Informasi dan pemesanan hubungi call center 021 8807426 atau 8807427, WA 0815 11 107 107. OW membuat lebih sehat, OW membuatmu bersemangat, OW membuat lebih kuat, OW membuatmu lebih hebat. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta pukul 14.34 waktu Indonesia Barat, dan rekan Dakta, kami lanjutkan kembali perbincangan kami dengan Halal Corner terkait dengan titik kritis kehalalan sembelihan ayam. Masih bersama Mbak Galuh Ayu Chandri Kirana. Silakan rekan Dakta bergabung bersama kami di 0815 11 107 107, follow dan mention, atau juga bisa live Instagram kami di @radiodakta. Mbak Galuh, terkait dengan sembelihan ayam ini tentu ada alat potong nih Mbak. Nah, tentunya harus yang seperti apa alat potong untuk sembelih ayam ini Mbak? Oke, mencoba menjawab ya.
Untuk alat potong ini sebenarnya di Indonesia tuh banyak banget Mbak model-modelnya. Tapi yang harus digarisbawahi adalah alat potong tersebut haruslah tajam. Jadi tidak menyakiti hewan tersebut. Jadi bukan tidak menyakiti, pasti menyakiti ya. Mengurangi rasa sakit dari hewan tersebut gitu. Jadi harus tajam, itu aja sih catatannya. Kalau jenis-jenisnya itu macam-macam Mbak. Jadi aku karena tidak tahu lapangan apa aja namanya ya, jadi tidak bisa menyebutkan gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi ya harus tajam seperti itu. Iya, Mbak, kalau yang frozen tadi Mbak, walaupun kita lihat apa namanya, tapi kan kalau frozen ini kita kadang-kadang kan ada yang suka ada kebiru-biruan. Nah, begitu bagaimana Mbak? Di lehernya ini Mbak? Oh, di bagian leher. Jadi sebenarnya ataupun warnanya sudah tidak ini lagi Mbak, tidak fresh lagi, bagaimana itu? Oh, jadi adanya kebiruan gitu ya di bagian anggota tubuhnya ayam gitu ya. Nah, itu nggak bisa jadi salah satu indikator buruk gitu, Mbak. Karena pada kenyataannya ketika ketika sembelihannya sudah sempurna gitu ya. Nah, itu kadang masih ada darah yang mungkin menggumpal di situ, ataupun dia itu ketika penanganan terbentur atau seperti apa gitu. Jadi di situ ada memar. Nah, jadi memar itu tidak bisa menjadi satu-satunya indikator gitu, Mbak. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia itu sudah terjamin ya kehalalannya, terus ada memar seperti itu, ya itu sebenarnya normal, karena dalam penanganannya bisa jadi ada benturan ataupun ada sumbatan gitu ya, yang itu tuh masih normal, jadinya ya nggak masalah gitu. Kecuali kalau misalkan dia itu sudah ada indikator-indikator lain yang selain kebiruan tadi, misalnya ada memar tadi, terus ternyata dia baunya anyir gitu, ataupun warnanya sudah gelap gitu ya, terus warnanya merah gitu. Nah, itu perlu ditanyakan gitu ya, perlu di cross check lagi apakah itu tiren atau enggak. Tapi kalau biasanya di frozen seperti itu, handlingnya itu sudah sesuai standar, Mbak, udah ada standarnya gitu. Baik. Jadi jangan terkecoh dengan ayam yang besar, fresh warnanya, tapi kita harus lihat si leher ayam itu ya Mbak ya? Betul. Dari bagaimana menyembelihnya itu tadi, itu juga jadi poin. Dan jangan terkecoh juga sama harganya Mbak. Kadang orang itu tertarik juga ya, harga murah. Terus ayamnya gede, gembrot gitu ya. Tapi ternyata nggak tahu tuh dia disembelihnya model kayak gimana. Ternyata ditusuk misalkan. Atau ternyata nggak putus semuanya gitu, atau gimana. Kan kita nggak tahu. Iya, Pak, bagaimana kalau yang memang sudah ayam itu dipotong per bagian, ada paha, dada, ceker gitu, kepalanya pisah, Mbak. Kita kan nggak tahu mana kepalanya, mana badannya mereka sebelumnya, Mbak. Bagaimana ini? Nah, susah kan ya, Mbak? Iya. Susah. Ya kalau susah nggak usah dipilih. Nggak, kalau susah ya nggak usah dipilih gitu. Kalau saya pribadi ya, kalau misalnya sudah jelas gitu kan, sudah jelas nih, jelas-jelas nggak jelas gitu. Jelas-jelas nggak jelas gitu ya, ya udah ditinggalkan aja, daripada itu malah menyebabkan suatu dosa gitu ya, ketika kita nggak tahu ketika kita ya oke lah, misalnya kita nggak tahu, kita konsumsi, kita nggak dosa, tapi efek dari itu tuh masih kerasa kan Mbak gitu. Jadi ketika kita mengonsumsi sesuatu yang misalkan itu tuh ada zat haramnya gitu ya, nah itu kalau kita nggak tahu, kita nggak dosa Mbak. Kalau setahu gue ya kita nggak dosa, tapi efek dari zat haram yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan terasa. Misalkan doanya itu jadi nggak jadi makbul karena nggak sampai, karena terhalang kayak gitu Mbak. Daripada seperti itu, mending lah ada yang jelas-jelas, dipilih saja yang jelas gitu sih. Oke, jadi nyari yang hidup aja Bang, potongin Bang ya, sesuai dengan syariat Islam gitu ya Mbak ya? Kalau pribadi sih ya, kalau pengalaman kalau pribadi sih lebih ke memilih yang tadi kios ayam yang sudah berlogo halal, ataupun dia itu penyembelihnya ini sudah punya sertifikat halal, atau dia benar-benar tetangga Galuh yang Galuh tahu nih orangnya ini percaya, sudah ditanya-tanya ini oh ya orangnya kompeten, orangnya bisa dipercaya, orangnya benar-benar menyembelihnya benar gitu, jadinya langganannya di situ-situ aja gitu. Jadi mengurangi resiko dari yang nggak jelas tadi gitu. Bingung juga nih Mbak ya, sebagai konsumen ayam juga ya. Nah,
kemarin dalam paparan Zoom dengan Pak Supratikno, nah kalau untuk nama-nama frozennya Mbak yang nggak apa-apa deh Mbak kita sebut merek Mbak, yang memang ini kan Oke, juga boleh. menjadi edukasi juga bagi masyarakat, Hmm, bagaimana Mbak? iya betul. Ada tidak? Oh banyak Mbak, banyak banget. Supplier-supplier yang sudah punya sertifikat halal tuh banyak banget. Dan kebetulan Galuh kan juga ngonten ya. Itu sudah ada list-listnya. Jadi mungkin bisa ngecek. Jadi kalau disebutin satu-satu ada kali Mbak 20 lebih mau disebutin. Boleh Mbak Ya, sebutkan saja Mbak. ya salah satunya beberapa contohnya ya. Iya, Ada 5 deh Mbak, kios 5 Mbak. unggas. Oke, boleh. Kios unggas. Ada Ya, Besmit, oke, ada Prima Fresh Mart, oke. ada apa lagi ya? Ada Berkah Chicken, ada apa lagi ya? Banyak Mbak, aku lupa sampean. Ada beberapa lah pokoknya. Itu yang sering banget banyak franchise-franchise-nya itu ya kalau nggak kios unggas, terus Besmit sama Prima Fresh Mart. Itu rata-rata di seluruh Indonesia itu sudah tersebar. Oke. Nah, untuk dari si lembaga halal ini tetap memantau si supplier frozen ini bagaimana, Mbak? Oh ya, jadi itu jadi nyambung ke proses sertifikasi halal ya, Mbak ya. Ya. Saya jelasin sedikit. Jadi dalam proses pendapatan logo atau sertifikat halal itu, si perusahaan ini harus menerapkan yang namanya sistem jaminan halal, Mbak. Nah, di sistem jaminan halal ini itu sudah apa ya? Sudah ada, kalau dulu sih 11 kriteria, kalau sekarang dipadatkan jadi 5 kriteria. Intinya sama, jadi harus ada komitmen dari pemilik perusahaan. Kemudian ada juga prosedur tertulis bagaimana penanganan dari prosesnya tadi itu. Kemudian bagaimana si perusahaan itu menangani jika ada yang namanya tadi, misalkan mati sebelum disembelih, itu tuh harus punya dokumennya gitu, harus diapakan kayak gitu-gitu. Dan itu semuanya harus terdokumentasi dan harus ada terdeteksi lah gitu Mbak. Jadinya ada laporan yang terdokumentasi dan tersistem dari perusahaan tersebut. Nah, ketika sudah itu kan ketika diajukan kemudian di-approve sama lembaga yang memfatwakan, kemudian dikeluarkan sertifikat halalnya, berarti itu sudah menjadi suatu jaminan kalau perusahaan ini itu tuh menerapkan sistem jaminannya itu. Dan nanti itu juga akan ada audit berkala seperti itu, dan ada yang namanya penyelia halal di dalam perusahaan itu yang nanti meng-cross check kebenaran ini sudah sesuai belum, ini sudah sesuai belum gitu. Jadi insya Allah sudah ada yang menelaah di dalam perusahaan itu gitulah Mbak istilahnya. Oke, baik. Nah Mbak, ketika kita membeli ayam utuh di pasar tradisional, memang kalau kita lihat istilahnya kita lihat dulu dari ayamnya nih Mbak ya, sudah memenuhi, sudah lebar potongannya itu memang sudah sesuai. Nah, kalau kita tanya lagi ke abangnya, boleh nggak sih, Mbak? Boleh. Lebih lanjut aja. lagi? Boleh. Lebih lanjut lagi? Cuman Bang, pakai bismillah madep ini nggak, Bang? Nah, kira-kira abangnya responnya akan seperti apa ini? Nah, itu dia yang susah. Kadang ada pedagang itu yang open minded gitu ya. Ketika kita ajak diskusi mau. Kadang kalau ada juga pedagang yang dia itu ya kalau kamu nanya-nanya mending ini aja lah, yang lain aja sana gitu, gak usah beli, istilahnya ada yang jutek gitu kan. Iya. Nah, Mbak, lah orang ini sekarang dibalik aja paradigmanya Mbak. Nah, kalau misalkan pedagang ini yakin dia itu melaksanakan sesuai syariat, itu ayamnya halal, harusnya ketika ada konsumen yang nanya kayak gitu, dia dengan pede dong mempromosikan ataupun menjelaskan, iya ayam saya ini halal kok Mbak, saya berani jamin kayak gitu. Nah, kalau misalkan si pedagangnya aja iya emang kenapa nanya gitu, dan kayak jutek gitu ya harus dipertanyakan sih. Kalau aku lebih baik ya cari orang yang bisa untuk diajak diskusi aja gitu, karena kan itu menyangkutnya kita ya gitu. Terserah sih kalau orangnya mau jujur atau enggak gitu, yang penting kita sudah berikhtiar tuh untuk menggali kehalalan produk itu gitu. Kalau di khususnya di pasar ya. Takut si abangnya jadi julid Mbak, mau beli apa mau nanya Mbak gitu kan. Nah itu yang menyebabkan kenapa kok masih banyak praktek-praktek seperti itu, karena konsumennya nggak berani nanya, nggak berani stand-nya. Iya. Nah,
tanya juga abang muslim gak bang gitu. Aduh, ibu kalau mau beli aja, nggak usah nanya-nanya begitu Mbak. Takutnya kan seperti itu ya. Ya, kembali lagi sih Mbak. Jadi prakteknya itu balik ke individu mau berani bertanya atau mau lebih memilih untuk yang jelas aja. Itu sebenarnya kembali ke masing-masing. Cuman ya itu selagi-lagi pilihan ya. Ketika nggak yakin ya lebih baik ditinggalkan aja gitu. Oke, baiklah. Jadi ini dilema tersendiri bagi ibu-ibu ya, mau beli-beli ayam, mau yang di frozen atau yang fresh. Kadang-kadang kan sukanya yang fresh, karena kan kita nggak tahu yang frozen itu dipotongnya kapan, karena kan kalau beku itu kan bertahannya bisa lama, Mbak. Iya Mbak, karena proses handlingnya di perusahaan ketika dia frozen itu tuh sudah higienis gitu Mbak. Jadi kenapa kok ayam-ayam ini jadi keluar dari kehalalan ya, jadi kehigienitasan produk. Kalau setahu Galuh nih ya, menurut yang pernah Galuh pelajarin, kalau misalnya dia di perusahaan itu kan dia aseptik ya Mbak, tempat sembelihannya itu tidak terkontaminasi yang lain-lain, jadi tertutup gitu ruangannya kan. Nah dari situ kemudian prosesnya cepat dan langsung dibekukan, otomatis kontaminan atau kontaminasi dari kuman dari sekitarnya itu sedikit gitu. Jadi kenapa kok dia bisa lama? Ya karena dia proses pembekuan satu, kemudian proses kontaminasi dari yang lainnya juga sedikit. Nah kalau ayam fresh kan dia udah dijejer tuh dia dipotong dulu kan, terus dibawa lah tuh sama abang-abangnya naik motor gitu keliling, terus kemudian dijajarkan ke dalam lapak gitu. Nah itu kontaminasinya sudah berapa banyak, kemudian dia disimpannya di suhu ruang gitu. Sedangkan kalau secara teknologi pangannya gitu ya, secara ilmunya, kalau ayam daging fresh itu tuh maksimal itu nggak boleh lebih dari 6 jam di suhu ruang. Jadi lebih bagus, lebih awet dan lebih tidak terkontaminasi ketika dia itu di suhu beku ataupun suhu dingin gitu. Yang bagus sebenarnya seperti itu malahan gitu. Jadi kalau sempat busuk kenapa ya? Kalau fresh kan udah ada kontaminasi dan juga disimpannya di suhu ruang gitu sih Mbak. Oke, berarti selain halal dari aspek higienitas juga kita perlu perhatikan begitu ya Mbak ya. Betul. Nah, kalau kita gampang-gampang kan kadang masih anget loh, masih fresh nih, udahlah kita beli dan sebagainya begitu Mbak ya. Itu sebenarnya preferensi Mbak, jadi kembali ke masing-masing. Belum lagi tangan-tangan higienitas orang ya kan ya. Iya, abis megang uang gitu kan, iya ini ayamnya baru ya bang gitu kan. Dipegang-pegang masih empuk nggak ya? Iya, terus dimasaknya nggak pakai nggak pakai sampai mendidih ataupun jadinya nggak mateng gitu. Waduh, terus semakin gitu nanti. Tambah nggak halal lagi itu ya Mbak ya. Nggak tahu deh, itu jadi syubhat dan bisa menjadi penyakit kalau misalnya nggak mateng dan yang lain-lain gitu kan. Iya. Tapi masyarakat sekarang ini sudah aware nggak sih Mbak terhadap sembelihan ayam ini Mbak? Kalau dari respon kemarin ya Mbak, kemarin kan sempat juga buat konten dan itu tadi kan istilahnya ngeresum dari Pak Tikno tadi dan studi kasus di lapangan tadi ya. Nah itu tuh ternyata dari komen-komennya teman-teman itu ternyata wah Masya Allah Mbak saya juga baru tahu kayak gitu-gitu. Terima kasih, ini edukasi yang mahal, yang bermanfaat gitu-gitu. Jadi mereka ada yang antusias, ada yang kayak aduh terus gimana gitu juga. Jadi sebenarnya masyarakat ini masih belum benar-benar sadar gitu loh Mbak. Jadi perlu banyak lagi nih yang menggaungkan, oh iya nih sebenarnya ayam itu halal kalau misalnya secara zat, tapi ketika diproses, kalau misalnya prosesnya tidak sesuai dengan syariat ya jadi nggak halal juga gitu. Nah itu makanya perlu aware gitu. Nah gimana caranya bikin pedagang-pedagang yang mungkin nakal-nakal ini tuh punya rasa berpikir atau punya rasa kemanusiaan gitu ya. Ya mungkin dari kitanya sendiri yang harus mulai gitu. Ketika orang yang nggak bisa untuk memprovide kita, ya kitanya yang harus milih-milih. Gimana lagi Mbak maunya gitu. Karena ya kondisinya saat ini seperti itu gitu ya. Siapa nanti, soalnya pertanggungjawabannya masing-masing sih gitu ya. Iya. Jadi ya kitanya yang harus aware gitu.
Ya, nah mungkin setelah lihat dengar talkshow ini, lihat live kita ini, besok Abang Ayam ditanya-tanya mungkin Mbak ya. Nggak apa-apa. Katanya Pak Tikno waktu itu juga, ini kalau misalnya ibu-ibu semuanya pada nanya ini, coba Bang lihat sembelihannya ini sudah putus semua uratnya nggak ada. Nanti itu si pedagangnya bisa insecure, kok ini ibu-ibunya lebih pintar dari saya gitu ya, kok tahu. Nanti orangnya jadi kayak mikir lagi nih, kalau misalnya saya mau berbuat curang atau kayak gimana, ibunya sudah paham gitu, jadinya kan nggak berani gitu. At least ada langkah lah dari kita. Iya. Nah, mungkin kalau saran dari Pak Pratikno, apa mungkin himbauan-himbauan juga kepada ibu-ibu nih yang kita sudah membuat bingung nih para ibu-ibu di sini Mbak Galuh nih. Mau beli ayam yang mana ya? Kalau Pak Tikno kemarin beliau itu hanya menyarankan satu, Mbak. Lebih ini lagi ya. Kalau saya bisa menyarankan, sebenarnya berat juga katanya beliau tuh. Mau mendukung pedagang-pedagang kecil, tapi ya kondisi lapangnya seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya saya menyarankan nanti dibilang pro perusahaan besar, tapi ya gimana kondisi saat ini gitu ya. Nah, beliau ini menyarankan untuk memilihlah yang sudah jelas. Jadi ketika sudah jelas sertifikat, logo halalnya, itu tuh nanti kalau misalnya ada masalah atau ada apa-apa, itu bisa langsung komplainnya ke perusahaan itu, atau ke, yaitu tadi perusahaan itu tadi. Jadi jelas gitu pertanggungjawabannya itu ke siapa. Nah, ketika kita di yang nggak jelas gitu ya, misalnya di orang-orang lewat gitu, nah kita mau minta ini komplain dan lain-lainnya ke siapa gitu. Nanti yang istilahnya menjaminkan kita siapa gitu. Kalau dari Pak Tikno sih gitu, jadi menyarankan untuk yang sudah jelas saja. Oke. Nah, yang Abang Ayam, nah kadang-kadang kita kan juga kalau beli ayam matang bagaimana Mbak? Masa nanya juga, ini halal nggak dipotongnya? Coba Mbak tanyain ke Abang Ayamnya dipotongnya halal atau tidak, gitu gimana Mbak? Nah, kalau makanan itu ya lebih mudah lagi Mbak. Kan ada resto-resto yang sudah punya sertifikasi halal. Jadi ya pilih aja resto-resto yang sudah sertifikasi halal. Kalau nggak mau ribet ya. Apakah dapat ayamnya juga? Dapat ayam memang halal, beli itu kan halal. Nah, tapi dalam prosesi yang produsen ayamnya itu apa memang sudah apakah memang dia sudah ada supplier tersendiri atau dari ayam apa namanya di Juleha itu atau bagaimana Mbak? Oke, jadi agak merembet sedikit ke resto ya. Nah, kalau resto nih, misalnya resto ayam, sebut aja apa ya yang udah sertifikasi halal. Oh, kalau di Malang nih ada yang namanya ayam Nelongso sebagai contoh. Ya. Nah, di ayam nggak apa-apa lah ini nyebut nama. Nggak apa-apa Mbak. Oke, misalnya ayam Nelongso ini kan semuanya dia jualannya ayam dan berunggas-unggasan lainnya ya, ayam, bebek dan yang lain-lain. Nah, ketika suatu resto ini sudah punya sertifikat halal, itu juga sama Mbak kayak yang aku jelasin tadi, dari hulunya, misalnya dari purchasing-nya, dari beli supplier ayamnya itu harus punya sertifikat halal, harus punya. Nah, kalau kita tadi kan ke supplier ayam yang punya sertifikat halal. Nah, kalau restonya beli di supplier yang punya sertifikat halal gitu. Jadi si resto ini harus beli dari ayam dari yang punya sertifikasi halal. Kemudian bumbunya, misalnya yang bumbu yang kritis-kritis gitu ya, harus punya sertifikat halal dan yang lainnya. Kemudian proses masaknya juga harus terbebas, misalnya dari dapur-dapurnya itu bebas lah dari najis kayak gitu-gitu. Nah, itu semuanya dinilai sama auditor halal yang nanti dari lembaga pemeriksa halalnya itu istilahnya turun lapang gitu ya untuk mengecek apakah benar dokumen dan kenyataan lapang. Nah, ketika sudah sesuai kemudian diberikan fatwa ini halal, maka halal gitu. Jadi sudah terjamin istilahnya ya, lebih terjamin lagi dong gitu. Berarti suppliernya juga akan dicek juga, Mbak? Iya, dicek sertifikatnya. Dari tadi ayam Nelongso itu dia kan dapat dari supplier, nih suppliernya juga harus dicek juga ada sertifikat halalnya atau tidak begitu ya? Betul. Iya betul. Baik, ini ada rekan Anita Prinsila agak rempong tuh Kak kalau dapat berkatan dari tetangga, masa nanya ke tetangga ayamnya dapat dari mana, dari abangnya nanya nggak ke abangnya nih potongnya gimana?
Waduh, kalau sudah sampai ranah itu saya belum bisa menjawab tuh. Kembali ke masing-masing ya. Kalau kalau pengalaman pribadi, kalau ke pengalaman pribadi sih kalau misalnya nggak yakin aku nggak makan. Kalau misalnya yakin, Bismillah yakin gitu. Silakan sih gitu. Baik, baik. Mbak mungkin terakhir apa yang disampaikan kepada rekan Dakta, silakan di tema kita yang sangat menarik ini. Oke, baik. Untuk teman-teman semua ya, jadi untuk sembelihan ayam ini juga perlu ya kita sebagai muslim untuk aware gitu ya. Setidaknya kita berusaha dulu lah untuk men-cross check kehalalan ayam tersebut. Bagaimana prosesnya, apakah sudah sesuai syariat atau belum. Ketika kita mungkin tidak punya ilmunya di situ ataupun kita thanksin gitu ya untuk bertanya kepada yang pedagang-pedagangnya, ya bolehlah cari yang sudah pasti-pasti aja. Kan banyak kios-kios yang sudah ini, tapi ketika sudah punya kenalan ataupun yang ini yang jelas gitu ya, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, ya silahkan saja gitu. Pilihan ada di tangan kalian gitu. Cuma dipikirkan lagi, jangan sampai karena hawa nafsu ya, karena yang enakan yang seger di pasar lebih murah gitu, sehingga kita menggadaikan kehalalan itu sendiri gitu sih Mbak. Oke, kalau kita berani nanya ke abangnya nggak masalah ya. Ya, selama orangnya itu benar-benar bisa meyakinkan ya, bisa benar-benar apa ya, kayak nggak asal-asalan gitu loh, bisa menjelaskan dengan detail dan yang lain-lain. Daripada repot itu mending cari yang jelas aja lah. Maka puasa makan ayam aja ya. Baik, Mbak Galuh, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta di siang ini. Semoga ini yang mendengarkan tidak ngantuk lagi, tambah bingung lagi mau frozen atau yang fresh beli ayamnya. Terima kasih Mbak Galuh, sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio.